Lagi orang-orang itu nggak sadar kalau salah. Di antara salah dalam masalah perdukunan, sihir. Maka beliau mengatakan di antaranya wahuwa turkiyun atau kurjiyun atau wallah alam ini. Perhatikan orang ini turkiyun, orang Turki. Turki dulu tentunya belum Islam awal-awalnya. Aukarji, ya nama-nama daerah. Musyrikun, musyrik la ya'rifu bil arabi, enggak ngerti bahasa Arab. Ada kisah gitu. Orang Turki enggak ngerti bahasa Arab atau orang Karji enggak ngerti bahasa Arab. Fashtarahu amiru Turki, dibeli oleh amir Turki. Jadi amirnya mungkin masuk Islam dulu itu. La ilma inda wala fahma, ndak ngerti nggak paham. Fayali juhdi intaladzatu bisyahadatain, maka sungguh usaha keras kalau mengucapkan dua kalimat syahadat, karena bukan orang Arab. Asyhadu an la ilaha illallah itu mungkin awal-awal orang Islam dulu ya sulit sekali. Nah, kita kan orang tua kita sudah Muslim, sering dengar. Bayangkan orang nggak pernah dengar suruh syahadat. Kalau bisa pun mereka tuh perjuangan. Baik. Fa'in fahima bil arabi, kalau seandainya paham bahasa Arab, mungkin di antara mereka ada yang bahasa Arab, hatta yafqaha makna syahadatain ba'da ayamin wala yailin, meskipun nanti apa? Jadi paham. Jadi awal-awal tadi begitu repotnya tentunya perjuangan. Meskipun setelah itu mungkin nggak repot setelah beberapa hari. Tapi yang diingat bukan di akhirnya, perjuangan awalnya. Fabiya wa nikmat. Kalau gitu bagus. Semua qad yusolli wa qad la yusolli. Dan sebagian masuk Islam itu nggak sholat, sebagian sholat, mungkin sholat mungkin tidak. Waqad yulaqqanul Fatihah ma'a at-tuli, dan mungkin diajari Al-Fatihah, ditalkin lama sekali. Ingkana ustaz fi dinin ma, kalau ustadznya yang ngajari punya kemampuan. Fa ingkana ustaduhu nuskhatan minhu, kalau ustadznya ya seperti mereka, jadi ayo masuk Islam sama-sama. Masuk Islam, yang ngajar itu juga nggak bisa apa-apa, bisa kita bayangkan. Famin aina lihadal miskin, dari mana orang seperti ini an ya'rifa syara'i al-Islam, mengetahui syariat Islam, wal kabairo, tahu dosa besar dari mana? Taib wajibah, bukan wajidina buha, dari mana tahu syariat Islam dosa besar dan tahu wajidina bah, perintah menjauhinya. Wong tahu saja enggak, orang kalau enggak tahu ya enggak mungkin menjauhi. Ini wal wajibat, dan juga apa? Dari mana tahu kewajiban? Wa ityanaha, melakukannya. Tahu kejelekan meninggalkan dari mana? Tahu kebaikan diamalkan dari mana?
Fa in arafa hadza mubiqat al-kabair wa hadar minha. Kalau mengerti ini mubiqat, dosa-dosa besar yang menghapus, wa hadar minha wa arkanal faraid wa taqadaha fa huwa sa'idun. Jadi kalau nanti lama-lama ngerti dosa besar, ngerti meninggalkan dosa besar, mengerti rukun-rukun yang wajib, meyakini ini yang baik-baik, fa huwa sa'idun, berbahagialah orang semacam itu. Wadzalika nadirun, tapi kan sedikit. Orang seperti itu sedikit, kebanyakan adalah tidak ngerti. Bayam bagi lil abdi an yahmadallah ta'ala alal afiyah. Maka hendaknya kita ini banyak memuji Allah. Hamba itu memuji Allah atas afiyah, nggak menghukum ini dan itu karena kita nggak ngerti. Jadi kita, sebagian kita mungkin nggak ngerti ini itu. Alhamdulillah Allah itu nggak menghukum gara-gara nggak ngerti. Fa'in kila, jadi artinya kita harus sabar, jangan menghukumi kafir ini hati-hati. Karena mereka memang benar kondisinya nggak ngerti. Fa'in kila wa farrata likaunihi masalah amma yajibu alaih. Dia itu farroto, berarti semaunya sendiri, melampaui batas atau enggak perhatian dia itu. Karena dia enggak mau tanya, salah sendiri, enggak mau tanyain. Intinya kalau orang kafir kita kerasi saja, salah sendiri enggak mau tanya. Ada yang mungkin ngomong gitu, dijawab kil. Hada mata rofi rasihi, enggak ada di pikirannya. Wala tasy'ara, tidak menyadari ana su'ala man ya'lamu yajibu alaih. Kalau tanya itu harus, kalau nggak ngerti tanya itu nggak ngerti orang itu. Islamnya hidup gitu aja. Jadi, salah nggak mau tanya, ya salah nggak mau tanya. Ya kalau dia ngerti nggak tanya itu salah, dia akan tanya. Dia juga nggak ngerti kalau nggak tanya itu salah. Intinya kita tetap menghukumi ini itu, tapi hati-hati. Hendaknya sabar karena penyebabnya benar-benar nggak ngerti. Ini wa malam yaj'alillahu nura famalahu min nur. Orang yang tidak diberi cahaya tidak akan ada yang bisa memberi cahaya. Fala ya'samu ahadan ila ba'dal ilmi. Jadi fala ya'samu ahadun, tidaklah seorang itu dosa illa ba'dal ilmi, kecuali setelah ngerti. Jadi orang itu tidak akan dihukumi dosa kecuali setelah ngerti. Wa ba'da qiyamil hujjati alai, setelah dijelaskan. Wallahu latifun bi ibadihi, Allah sangat lembut sayang kepada hambanya. Raufum bihim, santun sayang. Jadi kita hendaknya sabar terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan, sihir dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami enggak akan mengazab sampai mengutus rasul. Rasul diutus menjelaskan, tidak mau, baru dan sungguh beberapa orang yang mulia dari kalangan sahabat di Habasyah. Ingat dulu awal-awal Islam sebagian hijrah ke Habasyah. Awal-awal Islam itu hukum itu turun. Jadi banyak hukum turun, baru terus gitu loh. Kalau sudah lama yang turun kan nggak begitu banyak. Tapi awal-awal itu banyak sekali yang turun. Maka para dai di Habasyah tersebut pasti ketinggalan, terlambat tahunya kalau ada hukum baru. Wa yansilul wajibu wa tahrimu ala nabi. Jadi para yang hijrah itu orang-orang hebat, dai-dai ke sana. Padahal di Mekah diturunkan
kewajiban ini, haramnya ini, haraman ini, ala nabi, kepada nabi, fala yablughuhum tahrimuhu illa ba'da ashhurin. Tidak akan sampai kepada mereka ini haram kecuali setelah beberapa bulan. Tahu ini diperintahkan kewajiban, tentunya akan beberapa bulan baru ngerti. Fakadha yu'daru bil jahli. Sebentar. Fahum fidzalikal asyuri, fahum fitilkal asyuri ma'dzurun. Maka di bulan-bulan yang belum tahu tadi mereka dapat udzur, tidak melaksanakan kewajiban, tidak apa-apa, nggak tahu. Masih melakukan ini itu, ya tidak apa-apa, nggak tahu. Hatta yablughahum an-nasu, sampai datang nas, berita kepada mereka. Fakadha yu'dzaru bil jahli, maka demikianlah diberi uzur karena nggak ngerti. Kullu man lam ya'lam, semua orang yang nggak ngerti. Hatta yasma'an naso, sampai mendengar nas. Wallahu ta'ala alam, wallahu a'lam. Intinya tidak kita hukumi mudah-mudah mengkafirkan, tidak. Hati-hati karena memang kebanyakan tidak ngerti. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan penjelasan, asihru, apa itu sihir? Ibaratun an akdin, yaitu ungkapan untuk ikatan-ikatan. Jadi kadang-kadang diikat ini, membuat mereka ketika menyihir itu membuat simpul-simpul. Ya, kalau kita mungkin ditusuk-tusuk itu masuk ke sini. Jadi suatu perumpamaan untuk suatu akad itu bisa bermakna pengikatan, pengikatan dan lain sebagainya. Ini wa qiraat, atau bacaan-bacaan. Sihir itu kadang-kadang gerakan-gerakan, bacaan-bacaan juga bisa. Wa nafasat, dan juga itu bisa sihir. Menyihir bisa dengan ikatan-ikatan, bisa dengan qiraah, bacaan-bacaan, apa baca apa yang nggak jelas gitu. Ya tawassalu biha asahiru ilal idrar bil mashur, yang dengannya, dengan ngikat, dengan baca, dengan meniup, dengan menusuk, ini berusaha penyihir menyampaikan atau kecelakaan pada yang disihir. Jadi umpamakan ditusuk nanti sana sakit, demikian. Dari pakai seperti atau dibacakan ini biar sana sakit, muntah darah dan lain sebagainya. Faminhum ma yaktul, di antara sihir ada yang bunuh. Kalau kita orang Indonesia terkenal teluh, menenung orang kan terbunuh sampean. Tenung sama aja. Ini ada yang bunuh. Wa minhum ma yumaridu, yang membuat sakit, jatuh sakit. Jadi antara sihir, orang disihir jadi sakit-sakitan, bisa dibunuh, bisa sakit-sakitan. Memang seperti itu. Jadi mungkin toko kita nggak bisa disihir, maka mungkin orang-orang yang kerja di kita disihir, itu mungkin. Wa minhum ma yudhibul akla, ada di antara sihir menghilangkan akal. Nikah dengan nenek-nenek nggak sadar kalau nenek-nenek sepertinya muda gitu. Sihir ini. Jadi ada yang menghilangkan akal.
Wa minkum ma yujibul akda, hampir sama dengan tadi. Ada yang menyebabkan tersihir, artinya ikut saja gitu loh. Jadi atau membuat sepertinya itu mbeo gitu loh. Nganan-nganan, ngiri-ngiri, jalan-jalan, duduk-duduk, benar-benar ngikut. Itu termasuk jenis sihir. Ini yakni ta'alluqul insani bi ghairi ta'alluqan syadida. Jadi orang itu ikut orang parah sekali gitu. Jadi kalau terpelet masuk sini, ada yang menyebabkan orang itu terhipnotis, terpelet. Ini ya seperti apa? Nyerahkan barang-barang itu loh. Jadi kadang-kadang dicegat-cegat orang itu, nyerahkan gelang, nyerahkan HP kan gitu. Itu masuk di sini. Sihir. Wa min gama yujibu sarfa, ada yang sebaliknya. Tadi membuat nurut, ya saya nurut kepada yang dukunnya atau nurut kepada yang bayar dukun biar disihir gitu, nurut gitu. Ada yang dibuat benci, punya menantu nggak cocok, datang ke dukun biar menantunya itu nggak suka anak kita buat anak kita nggak suka suaminya. Ini seperti itu masuk di sini. Nah, atau kalau tadi toko-toko tadi, toko-toko itu kadang-kadang terlihat tutup, itu sering berita sampai sekarang ini. Mbak kok tutup mbak? Loh bukan. Jadi orang mau beli itu lewat tuh nggak ngelihat. Kok tutup? Oh bukan. Itu kan sering. Tapi alhamdulillah sekarang ada HP kan. Jadi akhirnya tanya kan, kalau dulu mungkin tutup ya pergi itu aja. Nah, dan bahkan kadang-kadang tahu beberapa hari setelahnya, minyak kok tutup terus bu? Teman ini jualan mie sepi, akhirnya jualan sarapan pagi. Pelanggan minyak ketemu ini kan jualan mie yang itu ya di sana itu. Kok tutup terus, ada apa mbak? Loh kita nggak pernah tutup. Sampai sekarang masih terjadi seperti ini. Ini masuknya bab ini menyebabkan apa? Sorf. Anak kecil dipisahkan dengan ibunya, kadang-kadang gitu kan, dipisahkan dengan ayahnya. Jadi ibunya nggak suka anaknya ikut ayahnya, cerai gitu loh. Akhirnya dikasih jambi-jambi biar nggak suka ayahnya. Dan setelah ini semua masuknya apa? Sihir. Yakni insirafuhu min ghairihi insirafan kamilan, benar-benar nggak mau. Tadi benar-benar nggak lihat kalau tokonya itu buka, sepertinya tuh tutup. Ini banyak kasus ini, banyak kalau ini sering kita sudah mendengar. Ini bahwa anwaun wan iyadu billah, maka sihir itu memang macam-macam. Kita berlindung kepada Allah. Lakinna kullahu muharramun, semuanya haram. Semua sihir, baik nyihir orang menjadi terguna lengket atau menjadi dibenci, semuanya termasuk haram. Termasuk susuk. Susuk ini termasuk susuk emas ditempelkan dulu. Itu masuk di sini, membuat orang senang melihat dia terpikat. Ini masuknya sihir haram. Waqad tabarra'a an-nabiyyu mimman tasakhara aw suhira lahu. Rasulullah tidak mau berlepas diri, nggak mengakui orang-orang yang menyihir atau minta disihirkan. Jadi dia menyihir sendiri atau datang ke tukang sihir untuk menyihirkan. Dia buat jambi-jambi atau dia minta jambi. Dia buat rajah tulisan enggak karuan,
atau dia minta raja. Dia buat jimat atau minta dibuatkan jimat. Dia berdukun ngeramal nasib atau minta ke orang kedukun meramalkan nasibnya, sama saja. Wa minkum ma yusilu ilal kufri. Di antara sihir juga ada yang mengarah kepada kekafiran. Bismillah. Di antara sihir ada yang menyebabkan kekafiran. Faida kana sahiru yatawassalu ila sirihi bil arwahi asyaitoniyah. Kalau penyihir meminta bantuan kepada ruh-ruh arwah-arwah syaitoniyah, atau kadang-kadang dikatakan jin. Jadi kalau nyihirnya lewat roh-roh yang dipanggil dengan dupa ini, bacaan ini, maka ini kafir. Ya taqarrubu ilaiha, mendekatkan diri kepada setan tadi, tumbal-tumbal, sesajen. Wa yata'abbadu laha, menyembahnya, sujud, merangkak, merunduk, diam, sakral gitu. Hatta tuti'ahu, sampai taat. Kamu harus ini lakukan, harus itu lakukan, padahal itu kesalahan. Fahadza kufrun la syakka fihi, ini kafir, tidak ragu. Wa amma lam yakun kadzalik, kalau enggak sampai seperti itu, ini fa innahu adiyatun wa muharramun, termasuk mengganggu dan haram. Jadi meskipun enggak sampai kafir, ada yang dilakukan ini itu tetap dihukumi haram. Wa min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar meskipun tidak sampai kafir. Jadi ada yang sampai kafir, ada yang cuma dosa besar. Yajibu ala waliyil amri, kewajiban pemimpin negara, an yaqtula sahira qatlan biduni taubatin. Bahkan beliau mengatakan hendaknya dibunuh, pembunuhan tanpa dimintai taubat. Jadi kalau taubat silakan, taubat tetap dibunuh. Ini bimana an yaktalu qatlan wa intaba, nanti terserah Allah terima taubat atau enggak, tapi tetap dibunuh. Seperti orang nikah berzina, meskipun taubat kan dibunuh, nanti hukumnya di sisi Allah. Kalau membunuh orang taubat, kalau yang dibunuh enggak rita ya dibunuh juga. Kalau yang dibunuh memaafkan enggak apa-apa keluarganya. Kalau enggak tetap dibunuh. Masalah dia taubat kalau dibunuh ya nanti di sisi Allah hukumnya. Ini li'anau intaba fa'amru ilallahi azza wa jalla, karena kalau taubat nanti urusan Allah sudah. Wa illam kalau enggak taubat fa'amru ilallah, lakinnana naqtuluhu dar'an lima daratihi wa mafsadi, kita bunuh biar enggak ganggu, enggak ngaco. Jadi enggak, biar enggak ngaco-ngaco, dikejar, dibunuh. Masalah kafir enggak kafir bukan urusan kita. Ini wa amma idza lam yatub fa wa min ahli nari idza kana sirhu mukaffira. Kalau enggak taubat, ini kalau taubat ya terserah Allah, nanti diterima enggak tetap kita bunuh. Kalau enggak taubat maka nanti hukumnya di neraka.
kalau sihirnya itu sihir sampai derajat kafir. Wal iyadu billah min a'dhamil fasadi fil ard wa min a'dhami syurur. Kita berlindung kepada Allah termasuk sejelek-jelek kerusakan, sejelek-jelek kejahatan, yaitu sihir. Lianu ya'til insana min ghairi an yahtariza minhu. Karena bisa mendatangi seorang tanpa pertahanan dari orang tersebut. Jadi kita tiba-tiba orang itu tersihir gitu loh. Tiba-tiba kena teluh sakit kan gitu loh. Maka dikatakan ini julek sekali. Kalau nabrak orang masih mending, benci orang kita tabrak kan mending gitu loh. Kelihatan. Ini benci orang nggak ditabrak, datang ke dukun, suruh nyantet gitu. Ini maka dikatakan apa? Sangat jelek. Lakin hunaka syai'un yahmika minhu bi'idnillah. Tapi sebenarnya di sana ada hal yang bisa menjagamu dari sihir tersebut dengan izin Allah. Wa hiya qira'atu al-aurat asyariyah. Baca dikir-dikir syar'i, dikir pagi dan petang, dan dikir-dikir yang lainnya. Mislu ayatul kursi. Contohnya mislu ayatul kursi, ayat kursi. Ini bisa menjaga seorang dari gangguan-gangguan tadi. Bahkan meskipun menjelma menjadi manusia, tidak akan bisa mengalahkan kita kalau kita membaca ayat kursi. Keutamanya membaca ayat kursi, kata Rasulullah, orang sholat 5 waktu membaca ayat kursi pasti masuk surga kecuali tidak mati. Jadi orang ini kalau nggak mati baru nggak masuk surga. Selama orang itu mati masuk surga. Orang baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu pasti masuk surga kecuali dia tidak mati. Kalau tidak mati baru nggak masuk surga. Selama mati orang yang baca ayat kursi masuk surga. Di antara kisah yang Abu Hurairah membacakan ayat kursi, diberitahu syaitan, saya nggak akan bisa ganggu nyuri kalau kamu baca ayat kursi. Tanya Rasulullah, saya disuruh baca ayat kursi biar dia kalah. Betul, padahal dia itu aslinya pembohong. Shadaqaka wa huwa kadzub. Jujur dia padamu, memang itu bisa mengusir syaitan, mengusir jin, mengusir apa saja, biar kita nggak tersihir. Ini jadi membaca ayatul kursi. Tadi mana? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan doa-doa yang lainnya. Contohnya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarakis saqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da, dan sebagainya. Ini doa-doa dari Rasulullah. Wa ma asbah dzalika, dan seperti itu yang kita bacakan tadi. Mimma jaa fil ayati wal hadis. Dari apa-apa yang datang baik di ayat atau hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza akbaru wakin yakil insana minas sihri. Ini adalah sebesar-besar pelindung, melindungi seorang dari sihir. Ayat kursi, ayat-ayat utama ini banyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa dzakara al-mu'allif rahimahullah qala Allah ta'ala wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan yang kafir. Jadi karena ini di kekuasaan raja di negaranya Sulaiman, kok
muncul kesyirikan ini itu sihir, berarti Sulaiman ya sama kafir gitu. Enggak. Meskipun Sulaiman penguasa, tetap ada hal-hal yang terjadi dari kejahatan ke kejahatan, tidak bisa dinisbahkan ke penguasa tersebut berbuat jahat. Memang penguasa itu punya andil, tapi tidak bisa kita pukul rata. Sebagian orang itu memukul rata. Ahlus sunnah enggak, biasanya wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang enggak berhukum dengan hukum selain hukum Allah kafir. Kalau dipukul rata mutlak ya enggak benar. Ya seperti itu, saat itu di negeri Sulaiman terjadi pengajaran sihir. Sulaiman raja yang sangat kuat, kok bisa terjadi? Mungkin akan ada yang menuduh Sulaiman kafir. Maka dalam penguasa kita tidak semuanya kafir. Kalau seandainya benar-benar kafir, kita nggak boleh ke KUA dan sebagainya. Kan sebagian orang itu nuduh kafir pemerintah, nikah ya ke KUA, kamu nikah juga ke tauhid gitu. Apa-apa datang ke tauhid, kan gitu. Menurut mereka, tapi yang benar itu memang tidak sampai seperti itu. Tidak semuanya yang melakukan kesalahan atau terjerumus dalam kekafiran, meskipun dia penguasa. Penguasa kan bisa merubah, kenapa enggak merubah? Ya Allah takdirkan seperti itulah. Maka mereka menuduh Sulaiman kan kafir, ini ada sihir di zamannya, dia penguasanya. Wama kafara Sulaimanu, enggak kafir Sulaiman, walakan syayatina kafaru, setan-setan lah yang kafir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti bacaan-bacaan syaitan, dikir-dikir, mantra-mantra syaitan atas kepenguasaan Sulaiman di negerinya Sulaiman. Jadi memang negerinya Sulaiman, tapi ada yang melakukan ngikuti syaitan, nggak ngikuti Sulaiman. Aimatat ba'uhu ala mulki Sulaiman wa huwa anasyayatina allamat an-nasa as-sihra. Mereka tidak apa? Syaitan itulah yang mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi yang dikerjakan itu, diikuti itu pada masa pemerintahan Sulaiman, bukan anjuran dari Raja Sulaiman, bukan resmi dari negara. Kalau Fir'aun kan resmi, sihirnya resmi kan. Kalau Sulaiman enggak. Karena kalau Sulaiman dia penguasa, enggak mungkin meresmikan pendidikan sihir di negaranya. Kalau Fir'aun memang melegalkan, karena dia penguasanya, Musa hanya rakyat saja. Kalau Sulaiman terbalik. Maka ada yang salah paham, mungkin Sulaiman itu mengajarkan kekafiran, membolehkan, melegalkan, tidak. Kenapa bisa terjadi? Ya izin Allah untuk menguji. Bahkan keduanya juga menguji. Wa ma qara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman alaihissalatu wassalam maka faro walam yakhluk sihra. Dia tidak kafir dan tidak pernah meninggalkan sihir. Innama khalafa ilman nubuwah, hanya meninggalkan ilmu kenabian. Jadi ilmu sihir itu bukan warisan Sulaiman. Memang pada masa itu ada sihir yang terkenal, Harut Marut, pelet, dan pemisah terkenal, tapi itu sekali lagi bukan peninggalan Sulaiman. Jadi ya, mungkin ada yang menganggap peninggalan Sulaiman kan sakti kan gitu. Nah, sihir termasuk mirip-mirip gitu mungkin. Enggak. Sulaiman khalafa ilman nubuwah, ilmu kenabian. Fa inna kana ahadul anbiya. Sulaiman termasuk salah seorang nabi.
al-kiram yang sangat mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan punya kehebatan bisa berbicara dengan binatang. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasihra wa bihadza dalilun. Ini menunjukkan ala an nasihra tu'allimuhu ta'allamuhu minasyaiton. Jadi sihir itu belajarnya dari ilmu syaitan. Jadi sihir. Jadi ini menunjukkan dalil kalau sihirnya itu dari syaitan, benar-benar minta satu kufrun, kekafiran. Walihada kulna, kalau sihir-sihir cuma selain belajar minta kepada syaitan, mungkin hipnotis, mungkin omongan sehingga orang tersihir, ini beda lagi. Ya jelek, haram, tapi tidak sampai ke kafiran. Walihada kulna qabla qalil, maka kita katakan sebelumnya tadi baru saja, idasta'anal insanu ala sihrihi bisyayatin kana kufron. Kalau dalam menyihir minta bantuan setan-setan, maka kafir. Ini. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Jadi tidak pula diturunkan atas dua malaikat Babil, Harut dan Marut. Ini jadi di dulu ada daerah namanya apa? Babil, diutus dua malaikat untuk menguji manusia. Kami ini ujian, kami bisa mengabulkan ini itu dari permohonan kalian, tapi kalian kafir. Enak tapi, dan ada orang-orang kafir kan enak toh. Bisa ini, bisa itu. Ini, tapi ingat, ini tidak boleh, ini kafir. Ini. Wahadani malakani, dua malaikat ini yaitu Harut wa Marut. Ba'athahumallahu ila ardi Babil, ke daerah Babil. Kenapa? Likasrati sa'arah fiha, banyaknya penyihir di situ. Di antara hikmahnya apa? Ini loh, kami itu dari Allah lebih mampu. Ini jadi banyak penyihir di situ. Likasrati sa'arah fiha yu'allimuna nasa sihra, mengajar sihir, walakinnahuma yansohani an-nasa, beri nasihat kepada orang-orang. Jadi kenapa diutus ke situ? Karena banyak sihir. Nah, dia punya ilmu sihir. Nah, orang kan ke situ diberitahu, iya tak ajari tapi ini haram, tidak boleh. Jadi apa? Jadi karena banyak sihir, kalau ada orang hebat datang berduyun-duyun orang. Nah, semuanya diberitahu, jangan belajar sihir, karena belajar zikir, jangan belajar sihir. Nah, seandainya mereka nggak bisa mengajarkan sihir, tidak diterima mungkin. Akhirnya bisa mengajarkan sihir, orang ikut. Tapi ternyata semuanya sudah diperingatkan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidak mengajari siapapun sampai mengatakan kami ini ujian buat kalian loh ya. Jadi sihir itu ujian. Maka jangan kalian kafir, jangan belajar sihir. Jadi kalau tukang sihir sana belajarnya agak akan diberitahu, meskipun mereka mungkin tahu itu haram. Tapi karena malaikat orang baik memberitahu sebelum orang-orang mau belajar. Arsalahuma yu'alliman nasa asihra. Jadi yu'allimanin nasa sihra, diutus keduanya oleh Allah mengajari orang-orang sihir. Wa huna qad yas'alul insan. Mungkin ada yang akan tanya. Bismillah.
Di sini mungkin akan ada yang bertanya, kaifa yursilullahu ta'ala malakaini? Bagaimana Allah mengutus dua malaikat, wal malaikatu kiramun, padahal malaikat itu kiram, mulia, mukramun, dimuliakan indallah. Kaifa yursiluhum yu'allimunan nasasira, kok diusung ngajari kejelekan? Gimana? Wong dia kan makhluk yang baik, kok disuruh ngajar kejelekan? Fayuqalu hadza fitnatun minallah azza wa jalla. Ini adalah ujian dari Allah. Walihada idza allaman nasa qala. Maka kalau ngajari orang memberitahu dulu. Jadi memang fitnah, ujian. Diuji gini. Bisa ngajari, tapi sebelum ngajari diberitahu, jangan terus nggak jadi saja, karena ini adalah kesyirikan. Jadi mengajarkan itu, yes, apa istilahnya, biar tidak dikatakan pembohong gitu aja. Tadi katanya bisa ngajari, bisa, tapi ini kafir loh ya, tidak apa-apa, ya diajari gitu aja. Ini innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami itu ujian, jangan kafir, jangan belajar sihir. Yansahuna, mereka memberi nasihat. Lakinnallaha ibtalan nasa bihada. Namun Allah ingin menguji orang-orang dengan ini, malaikat ini. Faja'alu yata'allamuna minal malakain. Akhirnya orang-orang ngotot belajar kedua malaikat. Yata'allamuna man minhuma mayusami bil addi wasarfi. Belajar dari keduanya yang terkenal dengan akad, pelet, wasarfi. Wasarfi bahasa kita tidak tahu bahasa Indonesianya. Intinya orang jadi benci itu loh. Kalau orang jadi cinta itu akad bahasa Arabnya. Atau apa itu, ada yang mengatakan lainnya, ada sorpun, ada satunya apa gitu. Nah, akdun ini yang lengket, pelet. Wa asyadu anwa'i sihri, ini sihir yang paling parah. Jadi benar-benar orang itu mencintai sesuatu yang jelek. Ya mungkin nenek-nenek kelihatannya muda sehingga mau nikah gitu. Ada kok gelem rabi wong tuwek, perasaanku nom ayu. Kan gitu katanya. Ini namanya termasuk ilmu-ilmu di sini. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zaujih. Belajar dari keduanya yang memisah laki-laki dengan istrinya. Ya'ti sahiru ila rajulin qad hasanat al-halu baina wa baina ahlihi. Jadi penyihir datang kepada seorang yang keadaannya bagus, dia dengan istrinya. Wa qad tabat lahumul hayatu, enak sekali gitu. Tidak ada masalah. Rukun, akur, atut, runtut kalau orang Jawa mengatakan. Fayufariqu baina rajuli wa zaujatihi. Maka penyihir tadi membuat keduanya bermusuhan. Wal iyadu billah. Kan kacau sekali kok. Ta'khudu wa tusfuhu idza qaraba ilaiha wa tabki wa tanfiru minhu. Jadi ta'khudu wa tasihu idza qaraba ilaiha. Jadi teriak kalau didekati. Wa tabki wa tanfiru minhu, lari. Jadi seperti musuh gitu. Jadi tadinya apa? Bagus, tapi suami yang dekat teriak-teriak. Seperti kesurupan dulu kan. Itu kan kena sihir kadang-kadang. Didekati seperti didekati musuh. Ini. Wa idza ba'da anha bakat ala firaqihi wal iyadu billah. Namun kalau jauh menangis. Iyadu billah. Jadi seperti orang
nggak waras, kadang senyum, kadang nangis, kadang suka, kadang benci. Taib. Fayasrifuha minan nahiyataini. Jadi memalingkan dari dua sisi, min nahiyatil ijtima wa min nahiyati al-ibtiraq. Jadi disihir, dibuat bingung pisah, dibuat bingung kumpul. Jadi intinya kacau lah. Jadi kacau. Jadi seperti orang gila. Suami kadang kalau nggak sabar ya dicerai lama-lama. Bingung. Itulah tujuannya memang. Tujuannya setan sebenarnya biar memang, ya Allah, biar memang menceraikan aslinya. Bismillah. Wa kadzalika zauju tajidu bi syauqin adzimin li ahlihi. Ada seorang laki-laki sangat kangen istrinya. Fa idza ata ila ahlihi dhaqa bihim dar'a. Ketika dekat itu benci, marah gitu. Badaqa sadru wa tamanna an yamuta wal yadru. Berharap, berangan-angan mati saja. Jadi intinya itu aneh gitu loh. Hada minas sihri al-azim. Ini sihir yang agung sekali. Kalau kita mungkin nggak seperti ini. Mungkin saya cerita lingkungan yang ada. Jadi orang itu seperti orang linglung, bingung gitu. Jadi cinta, benci gitu. Kalau kita mungkin nggak, kita itu kepelet sampai lupa apa-apa, atau benci sampai nggak mau sama sekali. Itu sama aja. Hukumnya sama. Taib. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa bi'nillah. Dan mereka ahli sihir tadi yang belajar tadi sebenarnya tidak bisa menyakiti siapapun, memisah atau membuat pelet kecuali dengan izin Allah. Mirip-mirip kejahatan yang lainnya, semua dengan izin Allah. Maksudnya dengan izin Allah apa? Dibolehi, diridhokan, dibolehkan terjadi, bukan diridhoi. Jadi izin Allah itu ada dua, biidnillah itu ada dua. Izin ridho, izin boleh terjadi. Izin ridho untuk kebaikan-kebaikan, maka Allah mengizinkan terjadi, meridhoinya. Izin pembolehan tidak ridho adalah kejahatan-kejahatan. Hanya menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, maka dulu ada ahlu bidah dekat dengan ahlu sunnah. Ini jadi debatnya ahlu bid'ahnya ngomong maha suci Allah, tidak menghendaki kejelekan terjadi di dunia ini. Maka dijawab oleh ahlu sunnah, maha kuasa Allah, seluruh yang terjadi baik jelek dengan izinnya. Kalau tanpa izin Allah bisa terjadi, berarti Allah itu lemah, tidak kuasa penuh. Jadi kenapa menginginkan terjadi kejelekan, kejahatan? Ada hikmah yang lain, biar orang yang beriman semakin tambah imannya. Nah, jadi diizinkan terjadi, ada hikmah tertentu, biar orang yang membangkang itu tambah sesat, siksaannya tambah banyak nanti. Ini jadi diizinkan terjadinya kejelekan bukan menunjukkan kelemahan Allah, menunjukkan kebesaran Allah. Jadi kalau nggak bisa terjadi tanpa izin Allah kan lucu malah. Allah kekuatannya berarti nggak sempurna. Nah, kenapa diizinkan terjadi kejelekan? Karena ada hikmah di belakang itu, biar orang-orang mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terjadi. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.